Pria di depan ruang hemodialisa. Suasana rumah sakit Ade Muhammad John selalu ramai. Siang ini, tampak 2 orang petugas membawa 2 buah tabung oksigen ukuran besar. Sementara itu, di koridor tampak seorang perawat mendorong kursi roda ke ruang bedah. Sepertinya, pasien tersebut akan menjalani proses operasi. Aku duduk di depan ruang perawatan bedah sejak sejam yang lalu. 2 hari yang lalu, nenekku terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena demam tinggi. Dan untuk menghindari kebosanan, aku menunggu di luar ruangan. Nenekku dirawat di ruang perawatan bedah karena ruang perawatan penyakit dalam sedang penuh. Betapa banyaknya pasien rumah sakit ini. Aku memainkan ponselku untuk membunuh waktu. Duduk di luar ruangan membuatku dapat mengamati orang yang berlalu lalang. 3 orang pria setengah baya sedang mengobrol duduk di sebelah kiriku. Sepasang suami istri juga tampak tengah berbincang. Sepertinya si bapak akan segera dioperasi. Hanya saja beliau takut menghadapi proses operasi. Seorang perawat pun mendekat dan menyemangati bapak tersebut. Ada yang menarik perhatianku sejak kemarin. Seorang pria yang duduk di depan ruang hemodialisa. Jaraknya tak jauh dari tempatku duduk, hampir berhadapan. Ruang hemodialisa dan ruang perawatan bedah letaknya memang berseberangan. Pria itu tampak membaca sebuah buku. Posturnya tidak terlalu besar, tetapi proporsional. Yang membuatku terpesona adalah kulitnya yang putih bersih, serupa kulit artis Korea Selatan. Wajahnya juga setampan Kim Min Jae, aktor Korea yang warawiri di layar drama. Berkali-kali aku mencuri pandang ke arahnya. Ketampanannya sukses mengusir rasa bosanku. Sudah 2 hari belakangan ini, pria itu sering duduk di sana. Mungkin dia juga sedang menunggu sanak saudaranya yang sedang dirawat. Dan kami sering duduk di jam yang bersamaan. Hari ini sudah pukul 12.15. Pria itu belum tampak di depan ruang hemodialisa seperti biasanya. Mungkin saudaranya yang sedang dirawat sudah boleh pulang. Padahal aku belum sempat menyapanya. Aku sedikit kecewa. Pria tampan yang dapat mengusir kebosananku selama di rumah sakit tak tampak lagi. Sedikit aneh memang. Bagaimana mungkin hanya dengan menatapnya secara diam-diam dapat menghilangkan kebosananku? Aku pun tak paham. Bisa jadi ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Cepat sekali aku berkata cinta. Padahal berbicara dengannya sekalipun aku belum pernah. Siapa yang sakit? Tanya seseorang di sampingku. Nenek saya, jawabku tanpa menoleh. Oh, sakit apa? Lanjutnya. Aku menoleh sejenak ke sumber suara pria yang menanyaiku. Dan ketika melihat wajahnya, aku tersentak. Pria yang biasanya duduk di depan ruang hemodialisa itu, kini duduk di sampingku. Demam aja sih, jawabku terbata-bata. Berkali-kali aku mengerjapkan mata, memastikan pria yang di sampingku itu benar-benar dia. Oh, udah lama? Tanyanya lagi. 2 hari yang lalu. Kamu kenapa di sini? Aku balik bertanya. Nungguin ibu. Oh iya, nama saya Dikta, ucapnya seraya mengulurkan tangan. Lana, aku menjabat tangannya. Jadi, mama kamu sakit apa? Tanyaku lagi. Bukan mama, tapi ibu. Beliau sakit ginjal, ucapnya.
Aku mengernyitkan dahi. Bukankah kata ibu dan mama adalah dua kata yang bersinonim? Bingung ya? Tanyanya melihat ke arahku. Aku mengangguk pelan. Bagi orang lain, mungkin definisi ibu dan mama adalah sama. Tapi bagi saya berbeda. Mama adalah wanita yang merawat dan membesarkan saya, sementara ibu adalah wanita yang melahirkan saya. Jelasnya, aku masih belum mengerti apa yang dimaksud olehnya. Saya diadopsi sejak bayi, bukan karena ibu saya membuang saya, tapi karena penyakit ibu yang memaksa harus melepas putranya ke tangan orang lain. Sebenarnya, Mama bukan orang asing. Mama adalah sahabat ibu saya. Pria bernama Dikta itu bercerita. Aku mendengarkan dengan saksama ceritanya. Ada rasa iba di benakku. Kenapa? Kasihan ya sama saya? Tanyanya. Aku menggeleng cepat, tak ingin membuatnya tersinggung. Saya nggak tersinggung kok. Lanjutnya seolah memahami pikiranku. Saya nggak merasa sedih, nggak dirawat sama ibu kandung. Saya justru senang karena di saat orang lain hanya punya satu ibu, saya punya dua ibu. Kata orang, surga di bawah telapak kaki ibu kan? Coba bayangkan betapa besar peluang saya masuk surga karena saya punya dua ibu. Ucapnya lagi. Aku bingung bagaimana harus menanggapi. Akhirnya, aku hanya bisa tersenyum. Betapa berbeda cara pandang pria ini. Mungkin orang lain akan membenci ibu kandung mereka saat tahu mereka diserahkan kepada orang lain sejak bayi. Mungkin sebagian orang akan mengutuk dan tak ingin bertemu ibu kandung mereka karena merasa tak diinginkan. Tapi tidak dengan pria ini. Pria ini menyikapi hidupnya dengan sangat baik. Dia bahkan menyayangi kedua ibunya. Bisa aja kamu, tapi kalimat betapa besarnya peluang saya masuk surga karena punya dua ibu hampir bikin saya ngakak, ujarku. Kenapa? Bukannya benar? Ya, lucu aja sih analoginya, lanjutku. Ya, hidup memang seperti itu kan? Kadang perlu ditertawakan, meskipun berat dan perih. Lanjutnya sembari tersenyum. Dikta, antar mau pulang sebentar. Seorang wanita parubaya memanggilnya. Itu mama saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi Lana, ucapnya sembari menyalamiku. Ya, sampai ketemu lagi, balasku. Aku menatap pria itu mendekat ke arah mamanya. Sejenak, wanita yang dipanggilnya mama itu menoleh ke arahku dan melemparkan sebuah senyuman. Aku membalasnya. Kutatap mereka berjalan menyusuri koridor rumah sakit sampai menghilang. Pria itu tidak mengucapkan selamat tinggal, tetapi mengatakan sampai bertemu lagi. Ya, aku pun berharap kelak bisa kembali bertemu dengannya. Entah di rumah sakit ini, entah di mana. Yang jelas, pria yang duduk di depan ruang hemodialisa itu telah meninggalkan kesan tersendiri di sudut hati. Meski pertemuan kami singkat dan hanya bercakap sekejap saja, jika takdir mengizinkan, maka kelak kami akan dipertemukan kembali.